Oke, mungkin kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang semuanya ke pertemuan pertama book club kita hari ini. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu aja biar saling kenal. Oke, jadi mungkin kenalin lagi, aku ini Arisu atau Faris. Aku dari ITB 23 FMIPA. Di sini aku jadi sebagai host untuk pertemuan kali ini. Boleh yang lainnya perkenalan dulu. Mungkin dari Basil dulu atau masih AFK. Kalau belum ada mungkin dari Francis dulu. Kalau bisa on mic aja. Kalau enggak apa. Halo Francis, no. Oke, mungkin lanjut ke Rehan dulu. Boleh kenalan dulu. Halo. Oh ya, halo. Perkenalkan, aku Renhan dari FT 23. Salam kenal. Halo. Oke, lanjut boleh Sogita. Tes suaranya kedengaran ya. Ada. Perkenalkan, aku Sugita. Nama aslinya Andri. Aku dari STK 23. Halo Andri. Ini satu lagi siapa? Bacanya. Iya, perkenalkan itu dibaca sama Bizu. Nah, aku Hmm, Rismi dari Stay Rekayasa 23. Salam kenal semua. halo. Oke, oke, karena udah kenal semua, sekarang aku mau nanya dulu. Kalian udah baca bukunya sampai sejauh mana? Hmm, Kalau aku 1B, satu B, nggak oke. usah disebut B. Ya. Yang lain gimana? Karena aku juga nggak tahu ini bakal bisa nyampe satu C atau enggak. Oke, satu A. Kalau Francis bacanya udah sampai mana? Satu B. Oke. Oke, oke. Oke, jadi kebanyakan masih satu A ya. Oke. Oke, nggak apa. Jadi kalau gitu kita fokusin bahas satu aja dulu. Jadi ini bukunya Linear Algebra dan Wright dari Sheldon Axler. Nah, jadi di sini bab 1 kita langsung bahas tentang vector space atau ruang vektor. Nah, terus jadi awalnya kita pelajari dulu vector space yang umumnya. Contohnya dulu yaitu Rn sama Cn. Terus nanti baru kita perumum jadi vector space secara umum. Oke. Nah, jadi di sini tuh dia mulai bahasnya ke bilangan kompleks. Di sini ada yang baru pertama kali lihat bilangan kompleks di sini nggak?
Yang lain gimana? Ya apa? Mungkin Basil mau kenalan dulu kalau. Ya Oke, boleh. oke. Halo semuanya, Eh, nama Discordku Basil, aku dari STR 23 ya ITB. Halo. Oke. Nah, jadi balik lagi sini. Kalau kamu sebelumnya udah pernah dengar tentang bilangan kompleks nggak sebelum di sini? Udah tapi lupa. Oke, oke. Nah, oke, kalau gitu kita review lagi aja. Nah, jadi bilangan kompleks tuh motivasinya tuh dari ini, solusi dari polinom. Jadi kan kita tahu kalau polinom tuh, no jangan polinom deh, ini persamaan kuadrat kan bisa dicari solusinya kan. Tapi ada persamaan kuadrat yang nggak punya solusi bilangan real. Misalnya kayak x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini kelihatan kan? Nah, jadi persamaan itu nggak ada solusinya di bilangan real. Nah, tapi kita bisa kalau nggak di bilangan real doang ada solusinya, yaitu solusinya adalah plus minus i, yang mana i itu kita definisiin sebagai i kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi definisi bilangan, nah itu kita sebut sebagai unit imajiner. Jadi dari sini kita bisa definisiin bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu adalah dua sepasang bilangan real a, b, tapi kita tulis sebagai a plus bi. Jadi himpunan semua bilangan kompleks tuh semua a plus bi, yang mana a dan b nya itu bilangan real. Terus penjumlahannya berarti kalau ada a plus bi tambah c plus di, berarti cara ngejumlahinnya adalah angka pertama jumlahin sama angka pertama lagi, terus yang angka kedua jumlahin sama angka kedua lagi. Jadi sini a plus c tambah b plus di. Terus kalau perkalian ini sama aja kayak didistribusin aja, jadi kayak ini ac terus kali c, terus ini kita dapat b kali d kali i kuadrat. Tapi kan tadi kita definisiin i kuadrat tuh min 1, jadi ini jadi min bd, ac min bd, terus ini tambah a kali di jadi ad, terus bi kali c jadi bc kali i gitu. Yang mana a, b, c, d nya tuh bilangan real. Di sini ada yang mau ditanyain atau mau ngasih komentar nggak? Di sini masih ada yang bingung ini nggak, atau udah paham? Oke. Ada referensi ketik, tapi kita lanjut aja dulu. Nah, jadi terus katanya kalau b nya 0, ini tuh kita bisa anggap aja sebagai bilangan real a. Jadi a plus 0i sama aja dengan a. Terus kalau yang a nya 0, kita bisa tulis saja bi aja. Nah, terus kalau 0 plus 1i kita tulis saja i doang. Oke. Nah, ini motivasinya dari sini, tapi
Makasih Francis. Ya itu boleh nonton kalau mau. Nah jadi ini katanya motivasinya dari sini, tapi kita definisinya kayak gini. Tapi nanti dari sini kita bisa dapat ini I kuadrat sama dengan min 1 lagi. Kalau kita koleksi dari sini. Oke. Nah ini contohnya. Jadi ini perkaliannya biasa aja. Jadi ini bisa kayak gini, langsung kayak gini, atau enggak ya manual gitu, kayak 2 kali 4. Jadi ininya didistribusiin. Jadi 2 kali 4 tambah 5i, terus 3i kali 4 tambah 5i, terus tinggal dikali biasa. Terus ingat kalau i kuadrat tuh min 1, jadi langsung kayak gini, tinggal jumlahin biasa. Oke. Nah terus ada sifat-sifatnya di sini kurang lebih sama-sama bilangan real. Dia komutatif penjumlahannya, terus asosiatif, terus ada identitas penjumlahan sama perkalian. Jadi kalau bilangan kompleks tambah 0 tetap hasilnya tetap, terus kalau dikali 1 juga hasilnya tetap. Terus dia punya inverse penjumlahan sama inverse perkalian, sama dia juga distributif. Nah ini contoh ngebuktiin kalau bilangan kompleks itu komutatif. Kita pakai asumsi kalau kita udah tahu bahwa bilangan real itu komutatif penjumlahan dan perkalian. Jadi di sini kan kita kaliin dulu. Kita mau buktiin kalau alfa kali beta sama beta kali alfa, berarti kita coba jabarin dulu alfa kali beta, dapat ini. Terus kita jabarin beta kali alfa, kalau dikali nanti dapat ini. Nah terus ini kita tinggal pakai sifat, karena ABCD-nya bilangan real dan kita udah tahu kalau bilangan real tuh penjumlahan dan perkaliannya komutatif. Jadi kita bisa ini kayak AC-nya dibalikin jadi CA, B-nya juga balikin. Terus ini juga AD tambah plus BC ditukar jadi BC plus AD, terus dibalikin lagi jadi CB sama jadi DA. Berarti kan itu jadi sama. Jadi kesimpulannya alfa kali beta sama dengan beta kali alfa. Berarti bilangan kompleks itu komutatif. Oke. Sampai sini ada yang mau komentar dulu nggak? Atau ada yang nanya? Oke. Kalau nggak ada lanjut aja. Jadi sekarang di sini dia bahas yang tadi inverse sama inverse penjumlahan sama perkalian. Jadi inverse-nya kita sebut min alpha,
A plus min alpha sama dengan 0. Jadi pengurangan itu kita definisiin sebagai penjumlahan dengan inverse-nya, dan juga pembagian kita definisiin dengan perkalian dengan inverse. Jadi ini kalau ada alpha kali inverse-nya per A, hasilnya adalah 1. Jadi B per A itu definisinya adalah B kali 1 per alpha. Halo. Nah, terus di sini notasinya kita kalau F itu bisa bilangan real atau enggak bilangan kompleks. Nah, ini sebenarnya ada yang lebih umumnya field, tapi di sini kita cuma pakai dua ini, R atau C aja. Nah, terus si elemen F ini kita sebutnya sebagai skalar. Jadi dia cuman angka biasa biar bisa ngebedain nanti sama vektor. Nah, terus ini sifat biasa kalau M-nya bilangan bulat, berarti kita alpha pangkat M itu cuman alpha kali dirinya sendiri sebanyak M kali. Terus ini sifat yang biasa ya. Kalau alpha pangkat M pangkat N jadinya alpha pangkat M kali N. Terus ininya bisa didistribusiin pangkatnya. Nah, terus di sini dia bahas list. Jadi list itu cuman kayak daftar angka. Nah, ini contohnya ada R kuadrat sama R3. R kuadrat tuh kita bisa anggap sebagai kayak 2D plane. B-nya apa? Yang kayak koordinat X ya gitu. Yang 2 dimensi. Bidang, Pak. Apa? Bidang. Ya, bidang. Jadi bidang XY. Terus kalau yang R3 kita bisa anggap sebagai kayak ruangan 3 dimensi, biasa X, Y, Z. Ya, ini udah biasa kita temuin lah ya. Nah, terus kan ini cuman 2 dimensi sama 3 dimensi, kita bisa naikin dimensinya ke dimensi sembarang. Jadi kalau N-nya tuh bilangan bulat non negatif, berarti kita bisa bikin list yang panjangnya N itu adalah koleksi elemen berurut sebanyak N elemen. Isinya bisa angka atau apapun. Terus list itu sama kalau isinya sama dan panjangnya sama. Isinya sama dengan urutannya yang sama. Jadi biasanya ditulisnya pakai kurung biasa terus kayak koma. Terus di sini nama lainnya bisa disebut n-tuple juga. Nah, terus ini kalau katanya kalau panjangnya tak terhingga, berarti dia bukan list karena harus finite, harus terhingga panjangnya. Terus ada list yang panjangnya 0, itu list kosong. Nah, terus ini harus bisa bedain list sama set, himpunan sama daftar. Tadi kan kalau list tuh
dia bilangnya urutannya harus sama, berarti yang ini 3,5 sama 5,3 tuh beda karena dia urutannya beda. Tapi kalau himpunan 3,5 sama 5,3 tuh sama, karena kalau himpunan yang penting elemennya aja sama. Terus kalau list tuh bisa punya elemen yang berulang. Jadi kalau 4,4 sama 4,4 tuh beda, karena yang satu ini panjangnya 2, satu lagi panjangnya 3. Tapi kalau himpunan ini 4,4 sama 4,4,4 itu sama aja, karena si 4 nya itu cuman kita hitung sekali, jadi dia sama aja kayak himpunan yang isinya 4 doang. Nah jadi kalau kita sekarang lanjut ke dimensi n, nah jadi f pangkat n itu ya berarti cuman himpunan dari semua list yang panjangnya n, yang isinya tuh listnya isinya elemen dari f. Jadi misalnya ini ada C4 ya, berarti isinya himpunan semua Z1, Z2, Z3, Z4 yang mana Z1 sampai Z4 nya itu adalah bilangan kompleks juga. Jumlah listnya ya tak enggak, maksudnya banyaknya kan ya, karena bilangan real aja udah tak enggak, jadi ini udah, sedangkan ini isinya list dari f, jadi f nya bisa r juga kan, jadi isi dari himpunan ini tuh ya banyaknya tak enggak. Nah terusnya ini kalau tadi kan kalau R kuadrat sama R pangkat 3 kan masih bisa di plot gitu kan di dalam grafik, entah grafik XY atau grafik 3 dimensi X, Y, Z. Tapi kalau ini, terus kalau C juga bisa kita grafikin jadi di bidang XY, yang X nya X nya sumbu real, Y nya sumbu imajiner. Tapi kalau untuk N yang lebih besar kan nggak bisa ya, jadi kita nggak bisa gambar, tapi kita tetap bisa ngelakuin manipulasi aljabar kayak biasa. Jadi kita bisa jumlahin, kita punya dua list Fn, kita bisa jumlahin. Nah, jumlahnya tinggal jumlahin aja koordinat yang sama. Jadi yang satu jumlah sama yang satu lagi, yang kedua jumlah sama yang kedua, dan seterusnya. Nah terus ini tuh komutatif penjumlahannya. Kalau misalnya kita punya X, Y dua list, kita jumlahin X plus Y itu sama dengan Y plus X. Nah ini buktinya bergantung dari sifat komutatif dari penjumlahan di F tadi. Ini kan X plus Y, tadi kan X nya tuh ini list ini, Y nya tuh list ini, kita tulis ulang. Terus ini dari definisi penjumlahan list itu adalah ngejumlahin elemen-elemennya. Jadi X1 plus Y1 seterusnya sampai Xn plus Yn. Nah terus karena ini Xi sama Y nya itu di F, berarti kan dia komutatif loh. Nah ini tinggal dibalikin, terus kalau dibalikin ini tinggal, nah ini sebenarnya bisa kayak mundur gitu, Y plus X jambarin jadi ini, sini tinggal jumlahin dapat ini. Jadi ini sama, jadi kesimpulannya X plus Y sama dengan Y plus X.
terus ada ini ada list kosong yang isinya 0 semua, kita sebut aja dengan 0 juga. Tapi ini nolnya beda dengan yang ini nolnya tuh list, kalau ini nolnya angka dalam F. Tapi harusnya nggak masalah karena nanti konteksnya jelas. Misalnya kalau ini x plus 0 sama x, untuk semua x anggota Fn, berarti kan x nya tuh list. Karena x nya list berarti si 0 juga harus lagi karena ditambahin gitu. Kalau 0 nya angka kan gak masuk akal ngejumlahin list sama angka. Nah terus ini, nah jadi kita bisa sebut, kalau di R kuadrat kita bisa gambar yang tadi A, B itu dengan diagram kayak gini, kayak garis dari tengah sampai A, B, jadi panah dari tengah sampai A, B. Nah kita sebut sebagai vektor. Terus kalau vektor tuh kalau kita geser-geser tuh tetap sama, jadi nggak ngaruh. Yang penting panjangnya dan arahnya sama. Nah terus kita ya ini ada contoh vektor di R pangkat 5. Ini kita bisa sebut aja sebagai vektor segini semuanya. Terus ini kalau di R kuadrat kita bisa anggap penjumlahan vektor itu sebagai kayak yang misalnya U plus V, berarti vektor U, terus si vektor V nya kita simpen sehingga ujungnya ada di ujungnya U. Terus berarti U plus V itu adalah vektor dari awal U sampai ujungnya V. Nah terus ini ada inverse penjumlahan, kita definisiin sebagai min x itu adalah inverse dari setiap elemennya. Jadi kalau x1 sampai xn berarti min x itu min x1, min x2 dan seterusnya sampai min xn. Nih kalau di R kuadrat lagi kita bisa anggap sebagai kita balikin arahnya. Yang mana kalau dijumlahin kan jadinya dari sini terus balik ke sini lagi, jadinya 0. Jadinya kita dapat vektor 0. Nah terus sini ada perkalian, tapi di sini perlu dicatat perkaliannya itu perkalian skalar, jadi skalar kali vektor, bukan vektor kali vektor lagi. Jadi di sini kita punya skalar ini lambda, lambdanya itu dalam F, berarti bisa ya anggap aja bilangan doang. Terus kita punya vektor ini, jadi lambda kali vektor ini kalau di Fn itu adalah setiap elemennya dikali lambdanya, lambda x1, lambda x2 dan seterusnya. Nah terus balik lagi kalau ke R kuadrat, jadinya kalau dikali lambda, kalau lambdanya positif
berarti ininya kayak di scale gitu. Kalau lebih dari 1 berarti tambah gede, kalau kurang dari 1 tambah kecil. Terus kalau negatif ya berarti arahnya jadi kebalikan, sama panjangnya juga tetap dikali. Oke. Lalu terus ini terakhir ini bahas sedikit tentang field. Jadi tadi kan kita pakainya F tuh bisa R atau C, tapi sebenarnya bisa lebih umum lagi, kita bisa pakai field itu adalah himpunan yang minimal punya 2 anggota, 0 sama 1, yang mana ada penjumlahan dan perkalian yang memenuhi sifat di 1,3 tadi. Ya B-nya ya sebutnya lapangan. Nah tadi sifatnya tuh yaitu penjumlahan komutatif, perkalian komutatif, ada identitas penjumlahan perkalian, ada inverse penjumlahan perkalian kecuali di 0, sama distributif antara perkalian dan penjumlahan. Nah terus ini contohnya field. Ini ada contoh field sederhana, ini 0,1 ini field. Kita yang mana penjumlahan sama perkaliannya sama kecuali 1 tambah 1 kita definisiin sebagai 0. Jadi inverse satunya tetap 1 sama 0. Nah tapi di sini kita nggak bakal pakai field yang lain, cuma pakai R sama C. Ya. Kebanyakan bisa buat field secara umum, tapi ada beberapa yang nggak bisa. Ya ini 1 plus 1 sama dengan 0, enggak, ini di field ini. Jadi misalnya kita punya himpunan ini 0,1. Supaya ini jadi lapangan, kita kan harus punya penjumlahan sama perkalian, yang mana tadi sifatnya tadi kan ada komutatif, asosiatif, terus ada identitas, ada inverse, sama ada distributif. Nah jadi biar ini berlaku, jadi kalau kita definisiin himpunan ini sama penjumlahan biasa dan perkalian biasa, kecuali kita set 1 plus 1 nya sama dengan 0, nanti kalau bisa dicek kalau dia memenuhi semua sifat ini, sifat lapangan tadi, yang berarti dia tuh termasuk field juga gitu, di dalam himpunan ini. Halo? Ya gimana nih kok? Kalau field tuh harus close nggak sih? Harus ada Iya, closure nggak sih? ya makanya kalau 1 plus 1 sama dengan 2 kan 2-nya nggak ada di sini ya, jadi Makanya define nol. ya jadi ya ini si operator ini harus close, jadi Iya. jumlahnya hasilnya harus dari antara 0 atau 1 lagi gitu. Oke. Jadi kan kalau 1 plus 1 ini semuanya unsur identitas perkalian tambah unsur perkalian bisa jumlahnya sama dengan unsur identitas penjumlahan suatu ya. Nah itu lebih spesifiknya bisa kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari yang bab 1A ini.
Tadi apa aja? Ini baru bahas FN sih. Kalau latihannya udah ada yang ngerjain belum? Wait, ini aku kan baru datang kan. Jadi actually aku nggak tahu sih. Ini axiomsnya yang di assume apa? Ini kita asumsi kita tahu sifat bilangan real. Kalau untuk kayaknya untuk nomor 1 sampai nomor 6. Ini kan tentang sifat bilangan kompleks kan. Terus tadi kita Iya. kita konstruk bilangan kompleksnya dari bilangan real, berarti kita asumsiin aja kita udah tahu sifat-sifat bilangan real. Ini cuma di extend ke kompleks berarti. Oke. Ya ini sebenarnya yang 1 sampai 6 tuh kayak rutin aja. Rutin tuh maksudnya apa ya, kayak ya buktinya nggak terlalu susah, tapi kayak minimal pernah sekali seumur hidup ngebuktiin itu. Iya. Ya. Nih coba yang menarik tuh mana? Ya kemarin Basil tuh ngerjain yang mana ya? Nomor 5 ya? Ini kalau kita yang 5. Nih. Ini kita mau buktiin kalau untuk setiap alfa ada beta yang unik sehingga alfa plus beta sama dengan 0. Nah dia mintanya kita suruh buktiin kalau ada suatu beta yang unik. Nah itu sebenarnya ada dua hal yang harus dibuktiin, yaitu keberadaan si betanya sama kita harus buktiin kalau betanya tuh unik. Unik itu berarti cuma ada satu. Nah jadi caranya, jadi kita buktiin dulu keberadaannya, eksistensinya. Jadi kita misalin dulu alfa. Alfanya itu kan bilangan kompleks, jadi kita bisa tulis sebagai A plus BI, yang mana A sama B nya itu bilangan real. Nah terus dari sini ya udah, dia cuma minta kita buktiin kalau ada suatu beta sehingga alfa plus betanya 0. Ya udah, kita tahu kan itu ya bisa dilihat gimana ya, pokoknya kita bisa pilih kayak betanya ya berarti min alfa tambah min beta i. Nah ini boleh karena kita tahu inverse bilangan real. Jadi kita punya min a sama min b. Nah terus kita udah pilih b nya, tinggal kita harus buktiin kalau alfa plus beta sama dengan 0. Nah ini tinggal ini aja, alfa plus beta sama dengan, berarti kan a plus bi tambah min a plus min bi, yang mana terus ini pakai yang definisi yang tadi di atas nih. Penjumlahan tuh berarti jumlahin a sama c nya terus b sama d. Jadi kita jumlahin yang a sama min a, jadi a plus min a tambah ini b plus min b i. Terus kita tahu kalau a plus min a tuh 0, terus juga 0. Nah ini sama dengan 0. Nah tapi ini belum beres, kita baru buktiin kalau betanya tuh ada. Dia mintanya unik, jadi kita harus buktiin betanya tuh cuma ada satu. Lima enam mana?
Keadaan unsur identitas kompleks. Identitasnya udah tadi. Tadi kan kita anggap ini. Kita identify kalau yang A-nya 0 sama yang kalau B-nya 0. Kalau A-nya bilangan real berarti A plus 0i sama dengan A. Terus kalau B-nya A-nya 0 jadi 0 plus BI sama dengan BI doang. Jadi kalau dua-duanya 0 ya berarti kan sama dengan yang ini. Berarti kan kalau B-nya 0 jadi dia sama dengan bilangan real 0. Ini kan A plus 0i itu sama dengan A. Karena tadi ininya 0 jadi kita anggap aja A. Tapi tadi A nya 0 jadi kita anggap 0. Ininya poinnya di sini. Jadi 0 bilangan real sama dengan 0 bilangan kompleks. Mana ya? Nah ini identitasnya udah ada sih. Sebenarnya kalau mau dibuktiin bisa sih. Ya, kita anggap aja udah tahu 0 tuh ada. Nah terus ini kalau uniqueness-nya berarti caranya kita misalin tadi sama A-nya A plus BI. Terus kalau misalnya ternyata ada beta, ini sebenarnya gak usah sih. Kalau ada beta sama beta aksen bilangan kompleks yang mana dia memenuhi alpha plus beta sama dengan 0, terus alpha plus beta aksen sama dengan 0. Nah terus berarti dari sini kita bisa samain alpha plus beta sama dengan alpha plus beta aksen. Nah, terus kita tinggal tambahin beta di kedua ruas. Ini beta plus alpha, beta plus alpha. Dari sini kan kita tahu tadi beta alpha plus beta 0, berarti ini 0, ini juga 0. Jadi kita dapat beta sama dengan beta aksen. Yang berarti kalau tadi kan kita udah misalin ada 2 beta ini yang inverse dari alpha. Tapi ternyata mau betanya gimana pun hasilnya adalah betanya sama. Jadi ini artinya cuma ada 1 beta. Unik. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Basil kemarin gimana itu ngerjainnya? Udah dapat kah? Yang additive inverse ya? Udah sih. Kira-kira mirip juga sebenarnya. Jadi kita
yang kita lakukan itu Mm-mm. misalin si betanya sebagai minus alpha plus Yang mana? minus beta Yang yang bagian mana? bagian existence itu kan buat buktian Mm-mm. keberadaan si betanya kita pilih minus alpha plus minus Heeh. b minus a plus minus b itu Eh, perlu dijelasin nggak sih kenapa milih itu? Sebenarnya ini emang datangnya kayak tiba-tiba ada. Ya aku juga nggak tahu gimana caranya karena kan dia tuh mintanya kita buktiin kalau ada doang kan. Ya ini ini buktinya ada terus kalau kita jumlahin hasilnya benar 0 gitu. Berarti ada beta yang memenuhi ini kan, memenuhi sifat alpha plus beta sama 0. Tapi dapatnya ini dari mana? Gimana ya? Apa mungkin kita kayak Kayak dari intuisi aja kali kan kalau atau based on five gitu? ya ini kayak nebak-nebak terus pasti cek bener gitu. Kayaknya nggak tahu sih. Atau mungkin bisa lihat dari polanya gitu kak. Ini kan bilangan kompleks tadi itunya bilangan real kan. Dibuat dari dua bilangan real. Yang mana kalau bilangan real kita udah tahu inverse-nya. Ya udah cobain aja yang apa? Langkah obvious-nya yaitu kita pilih aja betanya tuh kayak inverse-nya dari masing-masing dua bilangan real itu. Ya ternyata pasti cek bener gitu. Atau gimana? Mungkin ada yang bisa jelasin dapatnya dari mana selain kayak gitu. Ini kalau kayak gini ya emang kayak tiba-tiba datang betanya gitu kan ya. Maksudnya kita nggak perlu buktiin lebih lanjut kan soalnya kayak ya udah terbukti gitu 0. Ya udah kita buktiin aja kalau alpha plus betanya 0. Ya itu yang justru yang kita perlu buktiin ini. Tapi kan kalau misalnya kita nggak tahu betanya apa, itu yang susahnya. Tapi kan ini berarti kita harus cari dulu betanya yang mana kan. Ini kebetulan udah ketemu. Bisa mundur-mundur juga buat nyari betanya itu gimana ya? Ya tetap aja. Coba. Kalau misalnya oh ya bener. Nah, jadi cara nyari betanya kita misalin dulu betanya misalnya C plus DI. Berarti kan alpha plus betanya jadinya A plus C plus B plus DI. Yang mana ini kita pengen hasilnya 0 kan. Ya udah berarti biar ini 0. Ini harus 0 plus 0i. Ya udah berarti ini harus 0, ini harus 0. A plus C sama 0. Oh ya dari situ juga bisa. B plus D sama dengan 0. Ya udah. Jadi ini kan ini bilangan real kan. Ya, kita udah tahu kalau berarti C-nya min A, D-nya tuh min B. Nah, itu. Nah, bisa dari situ juga. Nah, ini buat tapi ini udah ketemu kan. Tapi ini kayak cuman ini belum buktiin. Jadi kita baru ketemu kandidat buat betanya, baru kita masukin lagi ke sini betanya min alpha plus min beta i. Ya gitu-gitu. Yang lain ada mau nanya lagi nggak? Oh ada. Apa? Ini ada kan kalau real number kan ada proof-nya kan, uniqueness of real number. Kalau ini ada juga nggak sih kayak kalau order pair yang aku pilih A, B beda, vektornya automatically beda. Uniqueness gimana? Kayak ya kan kompleks number kan defined by order pair A, B kan. Kalau beda ya
automatically beda. Itu ada proofnya, perlu di proof masih ya. Kayaknya itu udah masuk. Itu masuknya ke set teori deh kayaknya, kayak low level. Ya kali ya. Tadi aku Ya kita soalnya udah ada proof lain. anggap aja beda gitu. Kalau Iya. karena tadi kan definisinya pakai list ini kan. Nah, nih tulis are equal kalau panjangnya sama dan elemennya sama dengan urutan sama. Nah, jadi kalau beda ya berarti beda. Beda ya. Oh. Dari sini. Oke. Nice. Sabar, aku mau ajuin proof boleh nggak? Soalnya proof aku agak yang itu, yang 5 boleh. sama aja sih, uniqueness-nya aja. Boleh dikirim apa foto atau apa? Oh, aku nanti deh, sabar aku tulisin dulu deh. Kamu lanjut aja. Oke. Atau nggak mau diomongin nggak apa? Oh yaudah boleh deh. Gimana? Aku pakai itu sih. Ini uniqueness-nya aja ya, soalnya ya existence-nya mah ya sama aja. Aku pakai itu sih, pakai trichotomy. Kamu tahu nggak sih yang ya A itu harus 0 di dalam P atau tidak dalam inverse-nya dalam P kan? Itu yang buat bilangan real kan? Iya. Terus? Jadi aku assume-nya ya kan kita udah ada minimal satu nih inverse-nya. Terus coba tulis aja deh, alpha tambah beta sama dengan A plus min A tambah kurung ya ini B plus inverse B kali I kali I kan. Ini beta kan? Yang udah iya ini harusnya 0 kan. Nah jadi kan kita start dari sini, terus aku mau proof dan kalau betanya beda nggak bakal dapet 0 gitu kan. Kan syarat buat vektornya 0 itu harus dua-duanya 0 kan ya. Bentar. Kalau betanya beda berarti iya, either exist no other beta gitu. Kalau betanya anything about this nanti nggak 0 gitu. Jadi kita gimana? Aku proof-nya gini sih. Ya. Let beta, iya boleh sih. Let beta aksen not equal beta gitu. Berarti komponennya harus beda dong. Berarti beta aksen ya. Suppose saya beta aksen sama dengan min A aksen tambah min B aksen gitu lah. Ya aksen aja kasih lah ya. Terus karena beta aksen tidak sama dengan beta, berarti paling nggak ada satu komponennya yang beda gitu kan. Berarti min A aksen or min B aksen not sama dengan ya respektif itunya. Atau min B aksen. Wah min A aksen sih yang kirinya nggak sih? Iya. Ya min A sorry. Nah, tapi karena kita tahu real numbers to order, berarti ini salah satunya harus less than or greater than gitu kan. Nanti dari ordering aja gitu. Jadi, berarti ini kan implies min A aksen, ini pakai satu aja deh, pakai min A aksennya aja, nggak usah yang min B juga. Tapi ini implies min A aksen greater than min A, atau nggak sebaliknya kan. Oh ya, karena dia nggak sama. Terus nanti kelihatan. Iya. Atau sebaliknya, yang min A aja cukup sih, nggak usah yang B juga. Atau ya sebaliknya. Terus nanti dari sini kan bisa dipindahin, karena nanti kelihatan not zero gitu kan, greater than zero atau apa. Dan karena salah satu komponen yang nggak 0 ya otomatis nggak bisa 0. Maksudnya itu valid nggak sih? Ya bisa. Ini kan kayak kontra positif aja nggak sih dari sini? Iya. Oke lanjut lah Bu. Tadi itu kan kalau ini berarti kalau misalnya ini kan kita sambil bilang kalau betanya adalah inverse dan betanya inverse, maka
beta sama beta aksen kan. Ini kalau yang Niko tadi dia kembalikan kontra positif. Berarti kalau beta aksennya tidak sama beta, maka ini kan berarti beta ya bukan inverse. Atau Iya benar. nih, betanya bukan inverse. Ya tapi kan udah tahu B inverse kan. Terus ini tinggal pakai yang apa? Ini sama dengan implikasi kalau B-nya inverse maka ya kan? B inverse maka beta aksennya not inverse. Ya, gini. Terus ini tinggal dibalikin sama aja. Implikasi bisa ditukar urusannya. Ya sama aja. Jadi kalau B inverse dan B aksen bukan B, maka B aksennya bukan inverse. Oke. Nah, ini sama aja kontra positif. Nah, ini ada dua cara. Ya, aku lebih prefer yang kiri sih, lebih gampang. Oh iya itu emang lebih gampang. Yang kanan lebih panjang. Emang rumit sih, tapi fun. Oke. Coba. Terus mana ya? Ini 1B ya. Oke. Habis ini yang menarik mana lagi ya? Kayaknya ini deh. Boleh. Mau on mic atau gimana? Oke. Ya, sambil nunggu Francis kita ini dulu aja deh. Jadi yang menarik tuh ini nomor 8. Kita suruh nyari akar dari I. Jadi kita cari bilangan yang kalau kuadratnya hasilnya I. Nah ini bisa kita anggap aja kayak alfa. Alfa sama dengan A plus BI. Terus kan ya kita mau alfa kuadrat A plus BI kuadrat tuh hasilnya I. Berarti kalau dikuadratin kan jadinya hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Ini plus dua AB I kan. Ya kan? Nah terus dari sini ya udah karena kita pengen ini hasilnya I doang, berarti kan ini sama dengan 0 plus 1 I kan. Dan berarti ini harus 0, yang ini harus 1. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat, terus 2AB sama dengan 1. Ya, dari sini kita dapat
A nya adalah 1/2 B. Jadi kalau masukin sini bentar. Ini kan A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Berarti ini A plus B, A min B sama dengan 0. Berarti antara A sama dengan B atau A sama dengan min B. Terus kalau A sama dengan B berarti kan dari sini di 2A kuadrat sama dengan 1. Berarti A nya plus minus akar setengah plus min akar 2/2 sama dengan B. Terus kalau A nya sama dengan min B, berarti min 2 A kuadrat sama dengan 1 A kuadrat sama dengan min setengah. Yang mana ini nggak ada solusi realnya, berarti nggak ada, berarti cuma ada 2. Jadi alfanya tuh bisa di akar 2/2 plus akar 2/2 I, atau enggak dua-duanya minus min akar 2/2. Ini kalau ini bisa dicek lagi, kalau dikuadratin nanti hasilnya hasilnya I. Oke. Gimana Francis tadi, udah belum? Bentar ya, bentar. Oke. Lanjut aja dulu. Oke. Oke. Sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mana lagi ya yang menarik? Yang ini 11 sampai 15 juga. Ini sama juga, rutin juga. Cuman ininya tadi kan di C, kalau ini di Fn. Ya harusnya sama aja. Terus yang 9 nih, 9 harusnya gampang. Ini kayak persamaan biasa aja. Kan tadi kita udah tahu inverse sama itu perkalian skalar. Ya tinggal dilakuin. Jadi ya. Dari sini tinggal kita jumlahin kedua ruas dengan inverse-nya ini. Kita tambahin min 4 min 3
17 min 3 17 plus 2x 4 min 3 17 59 min 6 8. Nah, ini kan ini inverse jadi 0 hasilnya. 0 plus 2x sama dengan, nah ini jumlahin biasa jadi 5 min 4 1 ini 12, ini min 7 min 1, berarti kan ini jadi 2x. Sini tinggal bagi 2 kedua ruasnya, jadi x nya sama dengan setengah kali ini, yang mana ini perkalian skalar, tadi tuh perkalian skalar berarti dikali ke setiap elemen vektornya, jadi ini setengah 6 min 7 per 2 setengah, harusnya gitu. Lagi. Terus yang nomor 10 ini gimana ya? Ini agak ribet karena kita disuruh buktiin kalau nggak ada lambda yang mungkin. Ini tuh kemarin caranya jadi kita harus misalin dulu pakai kontradiksi. Jadi misalin kalau lambdanya ada, nanti bakal ada kontradiksi. Berarti kesimpulannya lambdanya tuh nggak ada. Jadi kita misalin dulu lambdanya sama dengan a plus bi. Nah tinggal kita cek aja a plus b, ada nggak a plus bi kali yang kalau dikali 2 min 3i hasilnya segini. Yang mana itu tuh berarti kan kita harus nyari sebuah bilangan yang mana itu 12 min 5i bagi 2 min 3i. Nah terus, nah ini kalau mau membagi bilangan kompleks tuh kita bisa kali dengan konjugatnya. Tadi di sini udah dijelasin nggak? Inverse. Yang dia nggak jelasin caranya, tapi caranya kita kali dengan konjugatnya. Konjugatnya tuh kalau misalnya a plus bi berarti konjugatnya a min bi. Berarti kita misalnya mau nyari lambdanya sama dengan 12 min 5i bagi 2 min 3i. Nah ini kita kali dengan 2 plus 3i per 2 plus 3i. Nah ini kalau dikali hasilnya jadi, dan jadi a kuadrat min b kuadrat, tapi ada i kuadratnya jadi minnya jadi positif, jadinya 4 tambah 9 13 ya 12 min 5i 2 plus 3i per 13. Ini kalau dihitung dapatnya berapa, terus kayak ini kan ada 3, ini panjangnya 3, jadi cek aja satu-satu pembagiannya. Nanti kita bisa cek kalau nanti lambdanya punya 2 nilai, berarti nggak ada, mana berarti kontradiksi. Bentar, kemarin tuh
berarti kita dapat, kalau dari sini dapat lambdanya 3 plus 2i. Tapi yang terakhir kita dapat lambdanya tuh jadinya ini, kalau kita kali lambdanya jadinya beda, dapatnya ini kan min 32 plus 9i, tapi dia pengennya min 32 min 9i, berarti kan kontradiksi, berarti nggak ada. Sampai sini ada mau tanyain lagi nggak? Riz, mau nanya dong. Ya. Yang tadi nyari 2 akar dari itu gimana solusinya? Yang mana? Oh, Yang ini. dari Ini. Ini kita misalin aja. Misalin ada alfa, sehingga kalau alfa kuadrat sama dengan i, nanti tinggal dijabarin jadinya dapat kuadrat min b kuadratnya 0, terus 2ab nya 1. Tapi dia nggak harus solusi yang real kan? AB nya harus real, Oh karena iya. kan ini kita udah di awal kita udah asumsi kalau AB nya real. Kalau AB nya boleh nggak real, nanti kan ini ada solusi lain. Nah, ini sama aja nantinya jadinya. Kalau gini kan jadinya a nya min akar Tengah iya. Akar A-nya setengah iya. akar 2 per 2 i. Nah, berarti b nya kan min, ya tapi kan nanti dikali, tapi kan jadinya b nya bukan bilangan real kan jadinya, ya a nya juga bukan bilangan real. Ya tapi ini kalau kita paksain masukin lagi ke sini, ya, nanti ujungnya sama salah satu dari ini. Ini kan akar 2 per 2i, ini jadi min akar 2 per 2 i kali i lagi kan i kuadrat, jadinya positif kan. Ini sama yang ini kan, sama yang pertama. Jadi sebenarnya solusinya cuma 2, nggak ada 4. Oke, thank you. Gimana tadi Francis udah belum? Udah, boleh nyoba. Mau gimana? Share screen atau apa? Kamu boleh, tolong bantu tulisin. Oh boleh. Iya. Yang nomor berapa? 6 ya? Nomor 1 tapi sama pengen nyoba 5 aja gitu sih. Oke. Oke. Ya, lemanya untuk setiap alfa dicek ada bilangan unik 1 dicek, sehingga alfa kali 1 sama dengan 1 kali alfa sama dengan alfa. Alfa kali 1 sama. Oke. Proofnya misalkan alfa sama dengan a plus bi dan 1 sama dengan c plus di. Lalu alfa kali 1
sama dengan AC min BD AC min BD dalam kurung tambah AD plus BC kali I terus sama dengan gara-gara komutatif gara-gara sifat komutatif perkalian bilangan real CA min DB CA min DB plus DA plus CB kali I sama dengan 1 kali alfa. Nah, persamaan itu hanya sama dengan alfa jika AC min BD sama dengan A. Jadi tulis di samping. Ya. AC min BD sama dengan A sama AD plus BC sama dengan B. Ya, jadi kita bisa tebak kalau C sama dengan 1 sama D sama dengan 0. Soalnya biar yang di atas cuma ada A aja, yang di bawah cuma ada B aja. Jadi C sama dengan 1. Mau freeze ya? Kenapa? Enggak. Oh iya. C sama 1. Koma D sama dengan 0. Nah kalau udah kita coba masukin ke yang tadi ya. Maksudnya kalau dimasukin di sini. Iya, harusnya benar kan? Sama dengan alfa. Coba. C min BD. Ini tadi C-nya 1. Ini A doang. A doang. Ya. Ya, berarti itu ketemu 1. Berarti keberadaan unsur identitas perkalian ada. Untuk uniqueness, misalkan ada 2 unsur identitas perkalian, 1 sama 1 aksen. Kita bisa tulis 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kali 1 aksen. Karena 1 aksen merupakan unsur identitas perkalian. Tapi karena 1 juga unsur identitas perkalian, kita bisa sama denganin 1 aksen. Oh ya. Ya. Lalu soalnya untuk setiap alfa di C Ini ya. Yang nomor 6 ya. Untuk setiap alfa di C ada bilangan unik beta di C sehingga alfa dot beta sama dengan beta dot alfa sama dengan 1. Buktinya misalkan alfa sama dengan A plus BI dan beta sama dengan C plus DI. Berarti hasil kalinya alfa beta sama dengan AC min BD plus AD plus BCI
sama kayak sebelumnya, gara-gara sifat komutatif perkalian bilangan real bisa dibalik jadi CA min DB plus DA plus CB kali I. Nah, ini hanya sama dengan hasil kalinya hanya sama dengan 1 jika AC min BD sama dengan 1. Dan AD plus BC sama dengan 0. Nah, untuk selesain sistem persamaannya, kita bisa pakai yang persamaan yang kedua untuk tulis C sama dengan min AD per B. Lalu substitusikan C ke persamaan yang pertama. Jadi A kali min AD per B min BD sama dengan 1. Terus dalam kurung min A kuadrat per B minus B tutup kurung kali D sama dengan 1. Lalu D sama dengan 1 per ini. Ya. Lalu kita bisa kalikan pembilangan penyebutnya sama minus B, jadi min B per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, D-nya udah ketemu, kita bisa pakai persamaan yang C lagi untuk dapat C-nya sama dengan lanjut yang di kanan. Nah, ini. Ya, C-nya sama dengan A per A per A kuadrat plus B kuadrat. Sebentar. Ini C sama D kan bilangan real. Ini hanya ada nilainya jika A kuadrat plus B kuadrat tidak sama dengan 0. Jika A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0, berarti lanjut dulu deh. Untuk uniqueness-nya, misalkan ada 2, itu kan udah aslinya harus dimasukin lagi sih buat verifikasi kalau itu merupakan unsur identitas perkalian. Tapi misalkan ada misalkan ada 2 unsur identitas perkalian, beta dan beta aksen. Inverse-nya. Oh sorry, unsur inverse perkalian. Ya. Kita bisa tulis bahwa beta sama dengan beta kali 1, lalu 1 sama dengan beta kali dalam kurung alpha beta aksen lalu karena sifat asosiatif perkalian
kompleks, jadinya dalam kurung beta alfa kali beta aksen sama dengan 1 kali beta aksen sama dengan beta aksen. Oke. Oke, udah tinggal ini tadi ya, alpha kali beta. Alpha kali beta harusnya hasilnya satu ya. A plus BI kuadrat plus B kuadrat. Gimana tuh? AC min AC plus BD. Bisa saya ini kan. Berarti kan ini jadinya A kuadrat min BD, tapi ada itu plus BC nya AB plus B kuadrat min AB. Ini jadinya 1 kan, ini 1 tambah ya 1 tambah 0 I sama dengan 1. Oke, tadi kan syaratnya ini enggak 0 ya. Alfanya enggak 0. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau ada yang mau nanya atau ada yang komentar? Kalau 1A sih sampai situ aja. Gimana? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Sama aku nanya dong, kalau segini kira-kira kecepatan nggak atau gimana? Kalau misalnya minggu depan bahas 1B sama 1C gitu, kecepatan atau gimana? Atau mending 1B doang?
Ini kayaknya banyak juga ya soalnya. Chris, Ya gimana? boleh request bahas latihan? Yang mana? Kayaknya yang punya lu sama punya gue beda dah. Soalnya atau coba lihat ke atas dah. Boleh. Mana? Oh ya bener nggak ada. Soalnya di gue ada soal yang lain. Gue screenshot aja kali. Boleh. Itu yang edisi berapa? Ini 5 kayaknya. Lupa. Ntar ya. Oh itu ya. Ya. Kayaknya itu edisi lama deh. Ya. Ya itu sama kayak tadi Francis ini. Itu kan kita nyari sama aja kita nyari inverse perkalian kan. Ya. Jadi ini tuh nomor 1 yang di sini tuh sama dengan nomor 6 yang di sini. Cuman lebih gitu. Ini kan kalau ini kan kita disuruh nyari apanya kan. Kayak yang di soal itu. Kalau yang di sini kita disuruhnya buktiin kalau ada. Ya, ini tadi caranya kayak Francis tadi ini. Kita misalin ini A nya A plus BI, beta nya C plus DI. Ya, terus ini tinggal dimanipulasi aljabar. Ini kan kalau kita mau kan tadi kita disuruhnya 1 per A plus BI 9 C plus DI, berarti sama aja kalau dikaliin hasilnya 1. Dan berarti ini kita kaliin, terus kita ini hasilnya 1. Kalau mau hasilnya 1 ya berarti yang ininya 1 dan ininya 0. Jadi AC min BD 1, AD plus BC 0. Dan dilanjutin kayak tadi. Nanti dapat C nya tuh A per A kuadrat plus B kuadrat, D nya min B per A kuadrat plus B kuadrat. Atau kalau kita bisa, kalau misalnya Z nya kita tulis A plus BI berarti 1 per Z nya
Inverse-nya kita bisa tulis sebagai z konjugat per panjang z kuadrat. Ya ini sama. Konjugat tuh tadi ininya di minusin, jadi a min bi per ini a kuadrat plus b kuadrat. Gimana? Jawab nggak? Masih mencoba memahami sih, tapi lu kalau mau lanjut nggak apa-apa, Riz. Nggak, kamu ada pertanyaan nih nggak? Itu kamu edisi yang keberapa bukunya? Yang ketiga bukan? Oh iya, yang ketiga. Nah, ini yang keempat. Oh, lebih baru. Kayaknya direvisi soal itu. Oke. Kayaknya ini udah deh. Yang nomor 11 sama 15 tuh aku udah kerjain belum ya? Harusnya sama aja, cuman kayak ya lebih umum. Ya ini harusnya pakai induksi sih, tapi ya udah nggak apa. Ini juga ya udah ya. Misalnya 11 sampai 15 tuh sebenarnya sama-sama aja, kayak rutin. Ini kan asosiatif. Ini identitas sama distributif, perkalian skalar dan perkalian vektor. Mungkin bahasnya udah sampai sini dulu aja. Sekarang aku mau mungkin kayak minta feedback aja, kira-kira ada yang perlu diperbaiki atau gimana mungkin, atau enggak mungkin boleh sharing dari kalian kemarin bacanya kayak gimana, ada kesulitan atau enggak gitu. Gimana? Gimana nih kok? Gimana? Halo? Halo? Nggak kedengeran. Halo Bang Naya, gimana? Oh,
buku ini belum sempat baca sampai sini sih. Cuman kalau misalnya yang bab awal-awalnya masih napasin sih. So far asik juga. Oke. Yang lain gimana? Mungkin dari Basil atau Niko. Niko udah bener mikirnya belum? Beneran nggak sih? Ada. Wah, oke. Oh, tapi ini baru satu masih kayak masih elementer gimana sih? Satu bit lebih menarik deh. Nanti minggu depan lebih menarik. Gimana suaranya kecil? Masih elementary malah. Kayaknya satu bit lebih menarik sih. Oh iya. Udah masuk vektornya. Soalnya satu maksudnya kayak visit Spivak lagi gitu. Tapi beda agak kompleks aja. Begitu aja sama aja rasanya. Ini yang 1A masih pengenalan bilangan kompleks aja sih. Ya mungkin hasil yang belum tahu. Tapi kayaknya kalau sekarang di SMA udah masuk kompleks ya di kurikulum yang baru. Nggak tahu juga. Dulu aku nggak dapet sih. Kalau yang lain gimana? Apa aplikasi ini linear algebra? Sebenarnya kalau di stay paling jelasnya itu sih grafik. Kayak bikin 3D grafik tuh biasanya pakai ini. Bentar. Iya udah gitu linear algebra ini ada hubungannya sama vektor kan, ruang vektor. Iya vektor. Aku tuh kemarin konteksnya kayak fisika gitu atau gimana? Kemarin sempat lihat di aduh sebentar ya, aku lupa lagi. Tapi kamu mas stay R ya kalau? Iya. Oke. Ya betul. Kalau stay R apa ya? Tahu sih kalau mungkin di kemarin Pak Fajar ada sempat bilang kalau di analisis rangkaian atau ya pokoknya nanti yang berhubungan dengan menganalisis rangkaian itu kalau pakai persamaan bisa ketemu sama bilangan kompleks. Cuma belum ketemu sih. Oh ya Malah itu. setahu aku analisis rangkaian itu pakai persamaan diferensial order 2. Jadi penasaran nih gimana kita bisa aplikasi ini. Mungkin kalau di STK gimana nih? Mungkin ada aplikasinya kayak vector space buat storage gitu. Iya itu matrix sih, lebih ke matrixnya kalau STK. Matrix vektor gitu nanti kan biasanya kepakai di grafik ya buat transformasi gitu kan, buat 3D grafik. Kayak kalau main game tuh isinya itu semua matrix. Oh iya bener. Kalau dilihat bawahnya dalamnya. Kalau yang di share tadi yang kayaknya itu tentang yang bilangan kompleks itu deh, apa kayak aku kurang tahu tapi ada kayak sesuatu yang nanti nilainya tuh ada i-nya tapi itu tuh punya nilai gitu kan, ada nilai fisisnya gitu. Halo Dufa. Ya paling itu sih paling jelas aplikasinya. Mungkin nanti bakal kepake kayak eigen vector sama eigen value tapi kurang tahu juga aplikasinya. Mungkin kalau di itu paling jelasnya sih itu ya apa kayak nyelesain persamaan linear. Kalau yang persamaannya ada banyak gitu. Apa nyelesain hukum Kirchhoff.
paling itu sih. Kira-kira bakal kepake kayak buat si ngeproses sinyal gitu. Kalau itu kurang tahu, itu kayaknya masuk kompleks. Oh iya sih, ya kepake sih ya. Fourier transform. Fourier pakai Iya, pakai kompleks ya. Itu pakai kompleks juga. Tapi itu lebih masuk ke kompleks analisisnya sih daripada linear algebranya. Ya tapi itu kepake juga. Yang paling sering didengar di STR kan Fourier transform, yang at least yang sejauh ini aku dengar itu. Nah itu ada bilangan kompleksnya juga. Apa lagi ya itu sih paling. Ini harusnya ada banyak tapi aku nggak tahu aja. Kalau Dufa, kamu udah baca sampai mana? Atau kamu nyicil yang lain? Oh, pakai buku yang mana? Yang ini kenapa terlalu abstrak atau apa? Oh yang kemarin yang di Twitter itu bukan sih? Yang disuruh baca. Howard tuh yang mana? Judulnya apa? Yang Anton dia. Tapi kalau yang itu lebih ke kayak komputasi gitu nggak sih, kayak apa? Kayak nyari inverse matrix, nyari determinan gitu-gitu. Nah itu ada videonya juga. Kalau mau lihat, aku belum nonton sih tapi.
Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin sampai sini aja dulu. Kayaknya kita ngumpul lagi minggu depan bahas yang 1B, kalau sempat sampai 1C, tapi kayaknya nggak akan sempet, jadi yang 1B aja. Oke. Makasih semuanya yang udah hadir. Dadah. Makasih semuanya.